Relasi Maria dan Yesus pada masa prainkarnasi, masa inkarnasi, dan pasca inkarnasi. Video ini saya kutip dari beberapa sumber yang saya yakini sesuai dengan Alkitab. Munculnya banyak tafsir tentang Maria, ada hubungannya dengan ketidakpahaman mereka tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Banyak yang tidak dapat membedakan di saat Yesus sebagai manusia dan di saat Yesus sudah kembali ke dalam kemuliaannya. Di saat Yesus sebagai manusia, benar bahwa Yesus di bawah perintah Maria dan yang mengatur Yesus adalah Maria. Sepanjang aturan atau perintah yang diberikan Maria itu tidak menimbulkan dosa atau keluar dari kehendak Allah. Tetapi ketika Yesus kembali ke dalam kemuliaannya maka situasinya akan terbalik, yang mana Yesus yang menjadi Tuan dan Maria sebagai hambanya. Yesus sebagai anak Maria bukanlah keturunan biologis, karena tidak ada terjadi pembuahan sel telur Maria oleh sel sperma yang kita kenal dengan proses zigot, dan tentu Yesus bukan keturunan genetik dari manusia yang berasal dari debu tanah, tetapi Yesus adalah manusia yang datang dari sorga. Oleh karena itu, Yesus tidak terhitung sebagai keturunan Adam sebagai makhluk alamiah, tetapi Yesus sebagai manusia disebut makhluk sorgawi yang berasal dari sorga. Bunda Maria adalah makhluk alamiah keturunan Adam yang berasal dari debu tanah, sedangkan Yesus adalah manusia rohaniah yang datang dari sorga. Dengan demikian, apakah Yesus merupakan keturunan Maria secara genetik? Hanya darah manusia saja yang ada di dalam tubuh Yesus yang berasal dari Maria. Dan darah inilah yang menjadi keterkaitan antara Maria dan Yesus, bukan hubungan secara genetik. Pewarisan darah dari Adam sampai ke Maria haruslah diwariskan kepada Yesus. Sebab inilah tujuannya mengapa Yesus harus dilahirkan dari seorang perempuan keturunan dari Adam. Dan karena darah inilah Yesus disebut menanggung kutuk dosa manusia. Tuhan bisa saja menciptakan manusia baru atau sebut saja dengan Adam baru yang belum berdosa. Sebagaimana pada mulanya Tuhan menciptakan manusia sempurna bernama Adam. Tetapi kalau demikian caranya maka kutuk dosa dari Adam lama tidak pernah sampai kepada Adam baru sehingga Adam baru tidak pernah menanggung kutuk dosa Adam lama. Oleh karena itu harus ada manusia baru yang tidak berdosa yang dilahirkan dari keturunan Adam lama untuk menanggung kutuk dosa mereka. Untuk itulah Yesus yang berasal dari sorga yang tidak memiliki dosa harus menanggung kutuk dosa manusia melalui pewarisan darah mereka. Untuk tujuan itu Yesus harus dilahirkan dari manusia bernama Maria, supaya ia menerima darah yang mengandung kutuk dosa manusia di dalam dirinya. Oleh karena kutuk itulah Yesus mengalami penderitaan, sama seperti kita dan mati terkutuk di kayu salib. Kalau Maria tidak mewariskan kutuk dosa manusia kepada Yesus, maka penyerahan nyawa Yesus di kayu salib akan menjadi sia-sia. Sebab ia mati bukan karena kutuk dosa manusia keturunan Adam, tetapi ia mati karena ulah orang jahat keturunan Adam. Oleh karena itu, paham yang mengatakan Maria tidak berdosa adalah paham yang sesat. Ketidakpahaman imam-imam gereja tentang ini mengakibatkan Mariologi yang muncul dalam gereja Katolik, gereja Ortodoks dan gereja lainnya yang sepaham dengan mereka, membuat ajaran gereja menjadi menyimpang, sebagaimana telah dinubuatkan di Injil Yohanes 21 ayat 18 yang berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat ini telah menubuatkan bahwa suatu saat gereja yang dipimpin Petrus ini akan digembalakan oleh nabi-nabi palsu yang mengikat gereja dan membawanya ke tempat yang tidak dikehendaki Petrus. Di sini saya akan membahas siapakah Yesus itu. Yesus adalah pribadi yang awal dan yang akhir, yang batiniah dan rohaniah dalam tiga entitas, yaitu 1. Masa prainkarnasi. Pada masa prainkarnasi Yesus disebut Alfa dan Omega atau yang awal dan yang akhir. Ia sudah ada sebelum segala sesuatu. Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Hal ini dapat dibaca di Yohanes 17 ayat 5 dan ayat 24, Kolose 1 ayat 17. Dan kepada orang Yahudi pun Yesus pernah berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada, menegaskan keabadiannya yang melampaui waktu manusia. Yesus inilah Sang Pencipta, dan ini tertulis di Yohanes 1 ayat 3 dan ayat 10, Ibrani 1 ayat 2, Kolose 1 ayat 16 dan 1 Korintus 8 ayat 6. Keberadaan Yesus sebagai Alfa dan Omega dan sebagai Sang Pencipta, maka Yesus inilah sumber segala sesuatu yang disebut Bapa. Tanpa kita sadari kita telah mengakui bahwa Yesus inilah Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi sebagaimana sering kita ucapkan dalam pengakuan atau syahadat para rasul yang berkata demikian. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi.
Dalam syahadat ini kita percaya bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Bapa, yaitu melalui Yesus. Dan tentu pada saat penciptaan itu Yesus bukan sebagai manusia atau anak Allah, tetapi Ia sebagai Allah yaitu Bapa itu sendiri. Dan di dalam doa Bapa kami di setiap minggu pun kita selalu mengucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doa di atas adalah permohonan kita kepada Bapa supaya kerajaan dan kehendaknya terjadi di bumi seperti di sorga. Dan doa ini digenapi dalam nama Yesus. Sebab di Injil Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya, kerajaan dan kehendak Bapa di bumi telah datang yaitu dalam nama Yesus. Tidak ada dua raja di sini, yang ada hanya satu yaitu Yesus. Yesus inilah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Yesus adalah nama di atas segala nama. Yesus berada di atas segala sesuatu. Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Yesus adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya kita memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Pada masa prainkarnasi ini, Bunda Maria adalah hamba Yesus, seorang perempuan makhluk ciptaan Yesus itu sendiri. 2. Masa inkarnasi. Masa inkarnasi adalah masa di mana Yesus datang sebagai manusia. Sebagai manusia Yesus disebut A. Allah yang mengosongkan dirinya atau merendahkan dirinya dalam rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Karena Ia datang sebagai manusia melalui rahim Bunda Maria, maka Yesus yang dilahirkan Maria adalah dalam kodrat manusia. Sebab kodratnya sebagai Allah telah dikosongkan atau ditanggalkan di dalam sorga. B. Hamba Allah, sebab Ia dilahirkan dalam kodratnya sebagai manusia. Seorang hamba tentu bukan Allah. Tetapi di dalam paham Trinitarian mengatakan bahwa Yesus ini juga memiliki kodrat ilahi, sehingga muncul pemahaman jika Yesus memiliki kodrat manusia 100% dan memiliki kodrat Allah 100%. Padahal dalam Alkitab sudah dikatakan bahwa Allah hanya ada satu yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Yang artinya adalah bahwa tidak ada Allah selain Dia yang disebut Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6 ini sebenarnya mengajarkan kita supaya memahami bahwa Yesus yang dilahirkan itu adalah hanya memiliki kodrat manusia saja. Makanya Ia disebut anak Allah atau seorang hamba. Yesus disebut anak Allah karena Ia datang dari Allah atau keluar dari Bapa. Dan Ia datang ke dunia sebagai manusia yaitu dengan cara dilahirkan dari manusia. Sebab yang dilahirkan dari daging adalah daging dan yang dilahirkan dari roh adalah roh. Atau yang dilahirkan dari manusia adalah manusia dan yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sehingga manusia tidak pernah melahirkan roh maupun Allah, sebab roh kehidupan itu berasal dari Allah. Yesus telah menanggalkan kodratnya sebagai Allah atau disebut mengosongkan dirinya maka tentu Ia bukan sebagai Allah. Pemahaman Trinitarian yang mengatakan Yesus yang datang sebagai manusia juga 100% adalah Allah menjadi awal dari kekeliruan teologi Kristen. Dari logika inilah muncul paham yang mengatakan Maria Bunda Allah, Maria Ratu Sorga, Maria Penebus serta, dan sebagainya, sebab bukan Roh Kudus yang masuk ke dalam pikiran mereka, tetapi roh antikristus. Di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan faktanya mereka tidak mendapat pengajaran dari Roh Kudus untuk mengerti segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus. Dan di 2 Yohanes 1 ayat 7-9 pun telah dikatakan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Kalau Anda masih mengaku bahwa Yesus memiliki dua kodrat sekaligus yaitu 100% manusia dan 100% Allah, maka Anda tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi telah melangkah keluar dari situ. Ayat ini sangat tegas mengatakan bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Dan di 1 Korintus 8 ayat 6 sudah dikatakan bahwa Allah hanya ada satu yaitu Bapa. C. Anak Allah.
Yesus disebut anak Allah sebab ia datang bukan sebagai Allah tetapi sebagai Mesias atau Raja yang diurapi. Yesus disebut Raja adalah dalam hal keselamatan. Karena untuk menjadi Raja, Yesus harus menebus umat manusia dari kutuk dosa mereka dengan cara menyerahkan nyawanya. Dalam keadaan sebagai manusia Yesus berkata, "Aku tidak memerlukan hormat dari manusia." Yohanes 5 ayat 41. Dan Yesus juga berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani." Matius 20 ayat 28 dan Markus 10 ayat 45. Ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa sebagai manusia, Yesus tidak memiliki kodrat sebagai Allah. Dalam hal ia memiliki kuasa atau mujizat, Yesus disebut kepenuhan Allah berdiam di dalam dia, sama seperti para nabi yang mengalami kepenuhan Allah. D. Gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Yesus disebut gambar Allah yang tidak kelihatan tentu karena pada saat itu Yesus 100% manusia. Sama seperti Adam yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar Allah tentu bukan Allah. Anak Daud, anak Abraham, anak Yusuf dan anak Maria. Yesus disebut anak Daud dan yang lain adalah karena pada saat itu Yesus memiliki kodrat manusia. Tidak ada manusia yang lahir dari manusia memiliki kodrat Allah. Allah itu adalah Roh, Alfa dan Omega, dan Sang Pencipta. F. Dan sebagainya. 3. Pasca inkarnasi. Di 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, "Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh." Yesus bangkit menurut Roh tetapi tidak ada jasad yang tertinggal dalam kuburan, karena tubuh Yesus adalah inkarnasi Roh Kudus. Dari Roh tentu akan kembali kepada Roh, yang dari Allah tentu kembali kepada Allah. Tubuh kebangkitan Yesus sudah tidak memiliki darah manusia, dan sudah tidak dibatasi ruang dan waktu, sebab ia dapat muncul dan menghilang di ruang tertutup. Yesus berkata bahwa ia datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Yohanes 16 ayat 28. "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Artinya, Yesus datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Bapa atau Allah, bukan berarti ada dua sosok di sana, sebab pengertian Allah atau Bapa adalah gelar keberadaan atau hakikatnya sebagai Allah. Yang tadinya Yesus sudah dalam rupa seorang hamba atau manusia, kemudian ia menyatu kembali dengan yang ditanggalkannya di sorga, sehingga ia kembali ke dalam kemuliaannya sebagai Allah, dan tentu ia berwujud roh. Penjelasan saya ini jarang saya temukan dalam teologi-teologi terdahulu, sebab kebanyakan mereka menganut paham Trinitas. Sebelum Yesus naik ke sorga ia berkata seperti yang ditulis di Injil Matius 28 ayat 18-20. Artinya kekuasaan Yesus sebagai Raja di sorga maupun di bumi telah kembali. Yesus bukan sebagai manusia lagi tetapi sebagai Allah. Yesus bukan lagi sebagai anak tetapi Bapa. Dan Yesus bukan lagi sebagai anak Maria, tetapi sebagai Tuhan Maria. Maria sendiri berkata. Lukas 1 ayat 46-48. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya." Dan seterusnya. Tuhan di sini adalah Yesus sendiri sebab Tuhan hanya ada satu yaitu Yesus Kristus, dan Tuhan itu adalah Allah kita. Matius 4 ayat 10, dan lain-lain. Di Roma 9 ayat 5 dikatakan, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Dan 1 Petrus 4 ayat 16 dikatakan, tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Oleh karena itu, Maria adalah hamba dari Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Dan ajaran Gereja Katolik yang mengatakan Maria Bunda Allah adalah ajaran sesat, sebab Maria hanya melahirkan Yesus dalam kodratnya sebagai manusia, sedangkan kodrat Yesus sebagai Allah sudah ada sejak dahulu kala. Kedudukan Yesus dan Maria ketika ia sebagai manusia jangan disamakan dengan kedudukan Yesus dan Maria di sorga. Di dalam kerajaannya, Yesus adalah Allah yaitu Bapa, dan Maria adalah hambanya. Yesus menjelaskan tentang dia yang disebut anak Daud. Kita tahu bahwa Yesus dalam keadaan sebagai manusia,
Ia tidak disebut sebagai keturunan Adam atau anak Adam, tetapi Yesus disebut anak Daud, anak Abraham, anak Yusuf dan anak Maria. Tentu ini memiliki arti yang sangat penting kita ketahui. Yesus disebut anak Abraham, anak Daud, anak Maria, anak Yusuf adalah karena Mesias yang dijanjikan akan dilahirkan seorang perempuan yang datang dari garis keturunan mereka, bukan keturunan biologis atau keturunan secara genetik dari mereka, tetapi disebut keturunan perempuan. Oleh karena itulah Yesus tidak disebut keturunan Adam. Kita sering mengucapkan bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Maria mengandung dari Roh Kudus. Yesus berkata bahwa dia datang dari atas, tubuhnya adalah roti yang turun dari sorga, tubuh Yesus adalah tubuh kekekalan, dan sebagainya. Sebab Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang dalam rupa seorang hamba, yang merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Tetapi Raja Daud mengerti bahwa walaupun Sang Mesias itu disebut tunas Daud atau akan lahir dari garis keturunannya, tetapi Daud sendiri tidak mengatakan Mesias itu sebagai cicitnya generasi kesekian, tetapi Daud menyebut Mesias itu tuannya. Di Matius 22 ayat 42-45 dikatakan, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya, ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.'" Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ayat ini penting dipahami oleh kita, sebab banyak umat Kristen yang tidak memahami posisi Yesus setelah kembali ke dalam kemuliaannya. Kalau sewaktu Yesus sebagai manusia, wajar ia disebut saudara Yakobus dan saudara yang lainnya. Bahkan wajar Yesus memanggil Maria sebagai ibunya dan Maria memanggil Yesus anaknya. Tetapi setelah Yesus ini kembali ke dalam kemuliaannya, ia adalah Tuhan kita, maka kita tidak pantas lagi menyebut Tuhan itu dengan saudara, dan tidak pantas lagi Bunda Maria mengatakan Yesus itu sebagai anaknya, sebab Yesus inilah Bapa yang menciptakan kita, yang memberi kita hidup dan yang memberi tubuh sorgawi kepada Maria dan mereka yang hidup di sorga, sehingga mereka yang hidup di dalam Dia disebut anak-anak Allah. Jika Daud saja memanggil Mesias yaitu Yesus sebagai tuannya, lalu bagaimana dengan Bunda Maria memanggilnya? Semua tahu jika Bunda Maria adalah makhluk ciptaan Tuhan dan ia seorang yang taat dan memuliakan Tuhan, sebab Allah adalah juru selamatnya. Maria sadar bahwa ia adalah orang berdosa sehingga ia masih membutuhkan juru selamat. Di sini saya akan mengutip 3 ayat perkataan Maria yang terdapat dalam Injil Lukas 1 ayat 46-48, yaitu, "Lalu kata Maria, 'Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia.'" Di ayat ini Maria memuliakan Tuhan dan mengakui bahwa Allah adalah Juru Selamat-Nya. Sedangkan Tuhan itu hanya ada satu yaitu Yesus Kristus, dan ini ada tertulis di 1 Korintus 8 ayat 6, dan Tuhan itu adalah Allah kita, sebagaimana disebut di Matius 4 ayat 10, Matius 22 ayat 37, Markus 12 ayat 30, Lukas 4 ayat 8, dan lain-lain. Maka tidak salah jika Maria mengatakan Allah Juru Selamat-Nya. Pertanyaan saya khususnya kepada umat Katolik. Jika Maria memuliakan Tuhan dan Allah adalah Juru Selamat-Nya, sebab Maria adalah hamba-Nya, sedangkan Tuhan Juru Selamat itu adalah Yesus sendiri, dan tentu Ia adalah Allah Maria, bagaimana mungkin Yesus anaknya pula? Dan bagaimana logikanya Gereja Katolik menyebut Maria itu sebagai Bunda Allah? Saya tidak yakin Bunda Maria yang ada di sorga masih menganggap Yesus sebagai anaknya. Di sorga semuanya akan terang benderang siapa Yesus yang sesungguhnya, sebab Roh Kudus akan memberitahukan itu kepada Maria, sebagaimana Daud oleh Roh Kudus mengerti kalau Mesias itu adalah tuannya. Bunda Maria masuk sorga adalah karena kasih karunia Tuhan Yesus. Dan tubuh Maria di sorga mengenakan tubuh kekekalan yang telah diterimanya dari Yesus. Tubuh itu adalah tubuh Kristus, yang selama ini kita lakukan di gereja dalam setiap acara Ekaristi atau perjamuan kudus, yaitu makan roti Ekaristi. Roti yang kita makan itu adalah gambaran roti yang turun dari sorga yaitu tubuh Kristus, dan Maria pun pasti melakukan itu. Oleh karena itu, tubuh yang dikenakan Maria di dalam sorga berasal dari Yesus. Dan setelah menerima tubuh Kristus itu, maka Maria terhitung sebagai anak-anak Allah dan Yesus adalah Bapa mereka. Sewaktu di bumi, Yesus menerima darah dari Maria, sehingga Yesus terhitung sebagai anak Maria dan Maria adalah bundanya.
Tetapi darah itu telah ditumpahkan untuk memutus kutuk dosa dan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaannya yaitu tubuh sorgawi, sebab ia bangkit menurut roh. Dengan demikian, di dalam sorga, bukan tubuh Yesus yang berasal dari Maria, tetapi tubuh Marialah yang berasal dari Yesus, dan Maria adalah hambanya. Kalau ada orang yang mengaku mengalami perjumpaan dengan Maria, dan Maria mengatakan Yesus adalah putranya, maka berdasarkan kitab Injil saya yakin Maria yang mengatakan itu adalah Maria yang lain, yaitu Maria yang menampakkan diri di dalam gua di Lourdes, Prancis, dan yang sering menampakkan diri di tempat lain. Dogma Maria sebagai Bunda Allah atau Theotokos, diresmikan dalam Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi. Sehingga sejak abad itu roh antikristus telah muncul dan memunculkan Maria yang lain dan Kristus yang lain untuk menipu gereja. Tidak heran kalau dahulu Timur Tengah adalah pusat perkembangan kekristenan, tetapi kemudian mereka terusir ke bangsa-bangsa lain. Sebagaimana dahulu orang-orang Israel pun terusir dari tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, oleh sebab mereka tidak mengenal Tuhan dan Tuhan hanya ada di bibir mereka. Ingat bahwa Israel jasmaniah adalah gambaran dari Israel rohaniah. Jika Israel hanya sedikit yang mengakui Yesus sebagai Mesias, demikian juga dalam kekristenan hanya sedikit yang mengakui Yesus itu Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Perlu Anda pahami bahwa, yang disebut Allah berdasarkan Alkitab adalah Bapa saja. Anak Allah adalah sebutan kepada Yesus sewaktu ia datang sebagai manusia atau seorang hamba atau Mesias. Jika saudara menolak Yesus disebut Bapa, sama saja artinya menolak Yesus itu Allah, sebab yang disebut Allah adalah Bapa. Ketika Yesus datang sebagai manusia, ia telah mengosongkan dirinya atau menanggalkan keberadaannya sebagai Allah. Ia datang ke dunia sebagai manusia dengan cara dilahirkan dari manusia, dan tentu ia hanya memiliki kodrat sebagai manusia 100%. Setelah Yesus mati dalam kodratnya sebagai manusia, maka ia kembali ke dalam kemuliaannya sebagai Allah 100%, dan kodratnya sebagai manusia telah selesai. Jadi Yesus adalah Allah pada saat ia tinggal di dalam Bapa. Atau dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 disebut firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sekian.